Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan membagikan cara perawatan rumput pakcong pasca panen agar hasilnya bagus, berlimpah ataupun produktif. Dan sebelum pada cara perawatan, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan agar pertumbuhan dari rumput pakcong itu tetap bagus dan tidak terganggu. Adapun yang pertama adalah dari cara pemanenannya, Sobat BST. Untuk pemanenan rumput pakcong kita tidak boleh asal-asalan ataupun terlalu tinggi, karena ketika kita memanennya itu terlalu tinggi, nanti untuk tanaman dari rumput pakcong ini akan istilahnya itu menjadi nyandi. Dan ketika tanaman rumput pakcong ini nyandi, untuk produktivitasnya akan jelek, untuk daunnya itu relatif lebih kecil-kecil. Dan untuk pemanenan rumput pakcong yang bagus adalah berkisar 1-2 cm dari permukaan tanah, agar tanaman rumput pakcong ini bisa awet, produktivitasnya tetap bagus, dan untuk tunas-tunas barunya juga agar bisa lebih berlimpah. Jadi nggak bisa asal-asalan Sobat BST. Kalau asal-asalan nanti untuk tanaman dari rumput pakcong ini akan jelek, jangka panjangnya akan semakin buruk, dan hasilnya juga akan sedikit rugi kalau seperti itu. Dan setelah cara pemanenan, yang kedua adalah kita harus mengupayakan untuk area dari tanaman rumput pakcong ini bersih dari rumput liar. Karena ketika banyak rumput liarnya, untuk tanaman rumput pakcong juga akan terhambat dari segi pertumbuhannya. Dan di sini saya upayakan untuk selalu membersihkan rumput liar yang ada pada area rumput pakcong yang saya tanam. Nah, seperti ini kita bisa lihat nggak ada rumput liar, dan kalau ada pun tidak banyak Sobat BST. Di sini untuk area yang sudah mulai tumbuh pasca panen, dan untuk di sebelah sini ada rumput odot yang saya tanam. Memang saya niatkan itu untuk pakan ternak kambing saya. Jadi hanya sedikit yang saya tanami rumput odot, dan yang saya prioritaskan adalah tanaman rumput pakcong. Karena untuk rumput pakcong itu dari segi produktivitasnya lebih tinggi, dan yang tak kalah penting adalah dari proteinnya. Dari proteinnya kasar itu sekitar 16-17%. Perawatan pertama yang perlu kita lakukan, apalagi di musim kemarau saat ini, adalah melakukan pengairan secara berkala. Untuk pengairan rumput pakcong kita bisa melakukan yakni 10 hari sekali ataupun 2 minggu sekali. Karena di musim kemarau saat ini cuaca panas ekstrim, tanah akan kering, dan ketika kita tidak memberikan pengairan yang cukup, untuk hasil dari rumput pakcong ini akan jelek sekali Sobat BST. Daun-daunnya kuning, produktivitasnya buruk, daunnya kecil-kecil, dan ada beberapa itu yang bahkan sampai mati karena kekurangan air. Jadi di sini saya sedang melakukan pengairan, dan selain pengairan ini kita juga perlu melakukan pemupukan Sobat BST. Perlu melakukan pemupukan agar produktivitas dari rumput pakcong atau tanaman pakcong ini bagus, stabil, bahkan lebih tinggi. Di sini saya akan menunjukkan cara pemupukan yang saya gunakan. Untuk pemupukannya saya menggunakan urea. Jadi di sini ada urea yang saya sebar. Kenapa saya memilih urea? Karena ya punyanya urea Sobat BST. Nah, ini adalah pupuk urea, dan untuk pupuk urea ini memiliki banyak sekali manfaat bagi tanaman, seperti menghijaukan daun,
mempercepat pertumbuhan, mempercepat fotosintesis dari tumbuhan, meningkatkan jumlah anakan baru atau tunas baru, memperkokoh akar, dan banyak lainnya. Jadi untuk urea itu memiliki banyak sekali manfaat untuk tanaman, terutama untuk rumput pakcong ini. Jadi saya lebih memilih pakai rumput urea, lebih praktis, simpel, dan cepat. Sebenarnya selain menggunakan pupuk urea ini, kita dapat menggunakan pupuk kandang seperti kotoran kambing ataupun kotoran sapi. Tapi untuk kotoran kambing maupun sapi itu saya gunakan untuk pupuk di sawah, Sobat PST. Jadi untuk pupuk sawah dan untuk perawatan rumput pakcong sesekali saya juga memberikan rumput kandang. Tapi ketika untuk rumput pakcong ini sudah kurang bagus, terlihat menguning, akan saya berikan dengan pupuk urea. Terlebih untuk area di sini itu dulunya digunakan sebagai tempat pencetakan batu bata merah. Jadi banyak sekali kemungkinan tanah-tanah yang bagus ataupun tanah-tanah yang subur itu terambil dan menjadi batu bata merah. Nah, di sini ada rumput pakcong saya yang sudah mulai tinggi. Kita bisa melihatnya untuk area ini juga sampai di ujung sana. Ini kita kasih pengairan, kasih pemupukan dengan bagus, dengan berkala agar pertumbuhannya tetap maksimal. Dan di sini untuk rumput pakcongnya itu untuk pengairannya dulu hanya sekali pasca panen, dan di sini sudah terlihat untuk rumput pakcongnya daunnya menguning kecil-kecil. Ya, kalau kita tidak merawat seperti ini, tentu untuk stok pakan kita akan habis dan kita akan kebingungan. Jadi perawatan ini adalah agar kita mendapatkan hasil yang bagus, untuk rumput pakcongnya tetap produktif, dan kita tidak akan kehabisan stok pakan hijauan, Sobat PST. Nah, di sini untuk stok pakan hijauan berupa rumput pakcong saya hanya sisa ini saja, dan ya ini hanya di area ini saja. Dan di sini saya akan menunjukkan untuk rumput pakcong dari milik tetangga saya. Di sini karena ini prospeknya untuk dijual, jadi oleh pemiliknya itu untuk perawatannya juga bagus dan terlihat hijau-hijau. Untuk tingginya ini berkisar sudah 2 meter up, ini 2 meter up. Hijau royo-royo, daunnya lebar-lebar, hijau-hijau, mantep lah ini karena prospeknya memang dijual. Jadi seperti itu, Sobat PST, bagaimana perawatan rumput pakcong agar hasilnya itu tetap bagus, tetap berlimpah, dan kita tidak akan kekurangan stok pakan hijauan. Kita harus memberikan pengairan yang cukup dan pemupukan, dan kita merawat ladangnya, membersihkan dari rumput liar dalam pemanenannya dengan cara yang benar. Dan juga kita perlu melakukan peremajaan tanah jika memang tanaman dari rumput pakcong ini sudah jelek. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa membantu, bisa mengedukasi, dan semoga bisa semakin berkembang. Semakin berkembang tentunya harapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.